Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Di pembelajaran 1, kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS di halaman 1 sampai dengan 9. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Misalnya adik-adik mau lihat playlist lain, berarti bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua playlist tema kelas 4, berarti pilih ini ya, klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat untuk kelas 4 tema 4, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nanti di sebelah kanannya akan ada daftarnya. Ini adik-adik bisa cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ini kita di subtema 1 perjuangan para pahlawan. Nah, ini ada Lani ya. Kata Lani, hari ini kamu akan belajar tentang pahlawanan. Nah, Karina aktifkan penanya dulu. Kita mau pakai warna biru tua. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat ada beberapa gambar di sini ya. Yang pertama ada Edo. Edo sepertinya sedang sakit di sini lalu dijenguk oleh teman-temannya. Kemudian ini sepertinya Edo dan Beni sedang melihat kupu-kupu. Kalau yang ini ada Siti dan Dayu yang kayaknya sedang mau memasukkan buku. Nah, kita lihat pertanyaannya ya. Yang nomor 1, apa yang mereka lakukan? Di gambar 1 mereka sedang menjenguk teman. Kemudian di gambar 2, mereka memelihara dan mengamati alam dan lingkungan sekitar. Kemudian yang gambar ketiga membantu teman membereskan tasnya. Kemudian nomor 2, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Perlakuan mereka sangat baik ya dan patut ditiru sebagai anak bangsa yang harus belajar berbuat kebaikan sejak dini atau sejak awal ya, sehingga menjadi terbiasa jika sudah dewasa nanti. Kemudian hal baik apa yang bisa kamu contoh? Nah, menjenguk teman yang sakit agar cepat sembuh, tidak sedih atau kesepian, memelihara dan mengamati lingkungan agar menambah keasrian dan pengetahuan kita, membantu teman yang kesusahan agar senang kembali. Ya. Kemudian berikutnya menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan adik-adik. Nah, untuk menghargai mereka, kamu juga bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah perjuangan para tokoh masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Nah, sekarang ada bacaan ya. Jadi bacaan ini judulnya Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, bacaannya ini ada beberapa paragraf, adik-adik bisa baca di sini ya, bisa di-pause dulu. Seperti ini, di-pause lagi, atau bisa baca di buku masing-masing, karena Karina akan langsung ke menjawab pertanyaan. Yang nomor 1, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, nah Raja Purnawarman ini adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum ke Sungai Citarum di Jawa Barat. Ya, nah kemudian berikutnya beliau selalu berjuang untuk rakyatnya, lalu Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanagara untuk memerangi bajak laut. Lalu nomor 2, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikapnya yaitu berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanagara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Dampaknya yaitu karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanagara kemudian hidup aman dan sejahtera. Lalu yang nomor 4, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanagara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nah, yang pasti kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan juga memberantas perompak.
Ya, perompak itu seperti perampok ya, tapi di air adik-adik. Ya, namanya perompak. Kemudian, tetapi mungkin saja ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut ya. Kemudian ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Ini contoh dari Karina ya. Kalau dirasa terlalu banyak, bisa disingkat sedikit. Nah, ini boleh adik-adik pause, langsung disalin saja. Ya, halaman berikutnya. Nah, sampai sini aja nih adik-adik. Ya, dari sini sampai sini ya. Kemudian kita ke pembahasan soal berikutnya. Nah, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Kita lihat di sini ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh ya. Kemudian Sultan Hasanuddin disebut ayam jantan dari timur dari Kerajaan Goa Talo di Makassar. Kemudian Raja Bala Putradewa di Kerajaan Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian ada Prasasti Ciareten, ini peninggalan Kerajaan Tarumanagara Bogor. Kemudian Majapahit, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk ya dari Kerajaan Majapahit. Nah, kemudian kita setelah mengamati gambar tadi, apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Tuliskan pertanyaannya di bawah ini. Ya. Nah, yang pertama, ini Karina sudah buat pertanyaan 1 sampai 5, 1 sampai 4. Namun sudah langsung Karina jawab karena nanti akan didiskusikan jawabannya dengan teman-teman ya. Jadi Karina langsung bantu buatkan jawabannya. Pertanyaan pertama, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putradewa? Yaitu membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Bala Putradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Kemudian Raja Bala Putradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Nah, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya adalah berani, tegas dalam memimpin. Pertanyaan kedua Karina buat, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Nah, gigih ya, Sultan Iskandar Muda ini gigih, pemberani, dan rela berkorban. Lalu perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Nah, dia sangat gagah berani dalam melawan VOC ya atau Belanda. Kemudian beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya. Ya, untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Gigih, pemberani, dan rela berkorban. Kemudian perjuangan apa yang telah dilakukan Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Yaitu berhasil mempersatukan Nusantara. Ya, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya. Kemudian di sini cari informasi tentang perjuangan benda bersejarah dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Kamu bisa mendiskusikannya dengan teman kelompok, membaca buku, atau juga bertanya kepada bapak atau ibu guru. Nah, tuliskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di tempat kamu tinggal. Tulisanmu bisa membuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif, maupun benda-benda bersejarah. Nah, Karina contohkan di sini, ya. Yang pertama, perjuangan Raja Bala Putradewa. Membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Bala Putradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Ya, Raja Bala Putradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara. Ya, sampai sini adik-adik. Boleh disingkat ya. Lalu yang kedua, perjuangan Sultan Iskandar Muda, ya. Nah, ini memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia.
Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Ya, sifatnya yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Lalu Sultan Hasanuddin, nah ini hampir mirip dengan jawaban yang tadi ya, karena memang nilai-nilainya juga sama. Ya, ini boleh adik-adik tuliskan nomor 3, boleh disingkat juga. Kemudian yang nomor 4, seperti ini perjuangan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Boleh dicatat lagi ya sampai sini atau boleh disingkat. Kemudian berikutnya, Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam dapat memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini. Nah, seperti ini ya. Nah, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Ya, dengan percobaan seperti di gambar, menggunakan 3 karton tebal dan lilin, lubangi bagian tengahnya seperti ini ya. Kemudian letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang seperti ini. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba geser posisi setiap karton sehingga lubang menjadi tidak sejajar. Lalu amati perbedaannya. Kemudian cahaya menembus benda bening ya. Contohnya seperti ini, senter, lalu ada gelas atau benda yang transparan seperti kaca. Lalu nanti cahayanya akan menembus ya, menembus benda bening. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Nah, pantulkan bisa ke cermin ya seperti ini. Nah, dia akan memantul. Dibiaskan. Nah, dibiaskan itu adalah contoh seperti ini. Menggunakan pensil, setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air, lalu amati dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakannya dan besar pensil dibandingkan dengan aslinya. Seperti ini ya nantinya ya. Seperti patah ya, seperti ini. Nah, ini adalah pengaruh dari cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, kemudian catat proses perubahan dan peristiwa yang terjadi tersebut dalam lembar laporan berikut ini. Ya, seperti ini Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Kita besarkan dulu ya supaya adik-adik bisa mencatat. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, ini boleh dicatat. Jadi yang pertama tadi tentang cahaya merambat lurus seperti ini. Sampai hasil pengamatannya sudah dituliskan seperti di buku ya. Kemudian percobaan 2 tadi yang cahaya menembus benda bening. Kemudian yang ketiga percobaannya tadi cahaya dapat dipantulkan dan percobaan keempat cahaya dapat dibiaskan. Boleh diisi ini bagiannya, di pause dulu ya karena Karina akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, ke kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Lalu diskusikan hasil percobaanmu bersama teman-teman kelompok dan buatlah kesimpulan. Nah, yang tadi sama ya, jadi kesimpulannya sama seperti tadi. Jadi cahaya sifatnya yaitu dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan juga memantul. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.